Dengan tangan yang gemetar, Jaka mulai menggali tanah. Namun hatinya terus menjerit, memintanya untuk berhenti. Namun suara bayangan itu terus terngiang di telinganya, memaksa untuk melanjutkannya. Ketika lubang sudah cukup dalam, Jaka menoleh ke arah Sari dengan mata penuh air mata. "Maafkan aku, Sari," bisiknya pelan. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang pria bernama Jaka. Kehidupan di desa itu tenang namun sederhana. Jaka, seorang petani yang jujur dan pekerja keras, merasa kehidupan ini tidak cukup. Ia sering bermimpi tentang kekayaan dan kemewahan yang jauh dari jangkauannya. Setiap malam, Jaka memandangi bintang-bintang di langit, membayangkan rumah megah, tanah yang luas, dan kehidupan yang lebih baik. Andai saja aku bisa menjadi kaya, gumam Jaka suatu malam sambil menatap langit yang gelap. Suaranya hanya disambut dengan keheningan, tapi di desa itu, keinginan seperti milik Jaka bukanlah hal yang baru. Banyak orang-orang di desa telah mendengar tentang cara mendapatkan kekayaan yang instan, meskipun dengan cara yang tidak biasa. Cerita tentang pesugihan tersebar luas, namun hanya sedikit yang berani mencobanya. Pesugihan, kata Jaka pelan. Mencoba merenungkan maknanya, sebuah kata yang mengandung misteri dan kegelapan, di mana harta yang diperoleh harus dibayar dengan harga yang mahal. Tumbal. Suatu hari di pasar desa, Jaka bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai Kiai Mukti. Dia adalah seorang yang dihormati karena pengetahuannya tentang dunia gaib. Warga desa sering datang kepadanya untuk meminta nasihat, terutama terkait dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. "Jaka, aku tahu apa yang kau inginkan," kata Kiai Mukti dengan suara rendah yang dalam. Jaka terkejut, namun tidak bisa mengelak. "Kiai, saya hanya ingin hidup lebih baik," jawabnya. Pesugihan bukanlah jalan yang mudah. Jalan ini penuh dengan bahaya dan pengorbanan yang tak terbayangkan, ujar Kiai Mukti sambil menatap Jaka dengan mata yang tajam, seolah-olah menembus ke dalam jiwanya. Jaka terdiam, tapi keinginannya terlalu kuat. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Apapun akan saya lakukan, Kiai, saya siap." Kiai Mukti tersenyum tipis, namun ada bayangan duka di wajahnya. "Jika itu maumu, besok malam datanglah ke hutan di sebelah barat desa. Jangan ceritakan pada siapapun." Malam yang dijanjikan tiba. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi oleh sinar bulan sabit yang samar. Jaka berangkat menuju hutan yang dipenuhi dengan misteri dan cerita seram yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hutan itu, kata orang-orang, adalah tempat bersemayamnya roh-roh jahat dan makhluk gaib yang haus akan jiwa manusia. Dengan hati-hati, Jaka melangkah masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekelilingnya, menciptakan bayangan yang menari di bawah sinar bulan. Suara-suara malam seperti burung hantu dan angin yang berdesir membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada jalan kembali sekarang, pikir Jaka, mencoba menguatkan dirinya. Di kejauhan, ia melihat cahaya api unggun. Itu pasti Kiai Mukti. Setelah berjalan beberapa menit, Jaka tiba di tempat yang dituju.
Kiai Mukti sudah menunggunya, duduk di dekat api unggun dengan sejumlah perlengkapan ritual. "Jaka, kau sudah memutuskannya?" kata Kiai Mukti tanpa menoleh. "Ya Kiai, saya siap," jawab Jaka, meski hatinya mulai dipenuhi dengan keraguan. Ritual dimulai dengan keheningan. Kiai Mukti mulai melafalkan mantra-mantra kuno yang terdengar aneh dan tidak bisa dimengerti oleh Jaka. Perlahan-lahan, suasana di sekitar mereka berubah. Udara menjadi dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba, Jaka merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Ia menoleh, namun tidak melihat apa-apa. Hanya bayangan-bayangan pohon yang bergerak karena angin. "Jaka," panggil Kiai Mukti. "Pesugihan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Kau harus siap memberikan sesuatu yang paling berharga." Jaka menelan ludahnya, namun tekadnya masih kuat. "Apa yang harus saya korbankan, Kiai?" Kiai Mukti mengeluarkan sebuah boneka kecil dari kantongnya dan menyerahkan kepada Jaka. "Boneka ini akan mewakili tumbal yang harus kau serahkan. Kau harus menguburkannya di depan rumahmu tepat tengah malam. Setelah itu, kekayaan yang kau inginkan akan mulai datang." Jaka menerima boneka itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, ini bukan boneka biasa. Ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. Namun, ia sudah terlanjur terlibat terlalu jauh. Setelah ritual selesai, Jaka kembali ke rumahnya dengan hati yang campur aduk. Ia menunggu hingga tengah malam, dan sesuai instruksi Kiai Mukti, ia menguburkan boneka itu di depan rumahnya. Ketika ia menimbun tanah terakhir, angin malam bertiup lebih kencang, seolah-olah memberikan pertanda. Hari demi hari berlalu, dan seperti yang dijanjikan, kekayaan mulai mengalir ke dalam hidup Jaka. Sawahnya berlipat ganda hasil panennya, ternaknya berkembang biak dengan pesat, dan orang-orang mulai datang kepadanya untuk meminjam uang atau meminta bantuan. Dalam waktu singkat, Jaka menjadi salah satu orang terkaya di desa itu. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang tidak pernah Jaka bayangkan. Meskipun kaya, Jaka mulai merasakan ada yang aneh dalam hidupnya. Setiap malam, ia mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Langkah kaki di lantai kayu, suara ketukan di jendela, dan bisikan-bisikan samar yang tidak biasa ia pahami. Pada awalnya, Jaka mengabaikan, berpikir bahwa ini hanyalah imajinasi saja. Namun, semakin lama, suara-suara itu semakin nyata. Suatu malam, saat ia sedang tidur, Jaka terbangun karena merasakan ada yang berdiri di dekat tempat tidurnya. Dengan perlahan, ia membuka matanya. Dan di sana, di sudut kamar, ia melihat bayangan gelap berdiri dengan mata merah menyala. Jaka tersentak, berusaha untuk berteriak, namun suaranya tidak keluar. Bayangan itu mendekat dan ia merasakan udara dingin yang menyengat tulang. Bayangan itu kemudian berbicara dengan suara yang dalam dan menyeramkan. "Tumbal, kau belum memberikan tumbal yang sebenarnya, Jaka." Jaka terbangun dengan napas tersenggal-senggal, berkeringat dingin. Namun bayangan itu sudah menghilang. Mimpi atau kenyataan, Jaka tidak tahu. Namun ia tahu satu hal, sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia tak segera memenuhi janji tumbalnya. Semakin dekat, ketakutannya mulai menguasai Jaka. Setiap malam, bayangan itu kembali menghantuinya. Semakin dekat dan semakin nyata. Hingga akhirnya, Jaka tidak tahan lagi. Ia kembali menemui Kiai Mukti memohon bantuan. "Kiai, tolong saya." Bayangan itu, ia terus datang, kata Jaka dengan suara putus asa. Kiai Mukti menatap Jaka dengan penuh duka. "Jaka,
Tumbal yang kau berikan hanya sementara. Untuk memuaskan makhluk itu, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga. Apa maksud Kiai? Tanya Jaka meski dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Tumbal yang sesungguhnya adalah nyawa. Nyawa seseorang yang kau cintai. Jaka terdiam, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin Kiai, itu terlalu kejam. Jika kau tidak melakukannya, bayangan itu akan terus menghantui. Dan akhirnya ia akan mengambil nyawamu. Jawab Kiai Mukti tanpa ekspresi. Dalam kepanikannya, Jaka mulai merencanakan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa membiarkan bayangan itu terus menghantuinya. Namun, ia juga tidak sanggup untuk mengorbankan seseorang yang ia cintai. Jaka mengingat keluarganya, terutama adiknya, Sari, yang selalu setia mendampinginya. Sari adalah salah satu keluarganya yang Jaka miliki, dan pikiran untuk mengorbankannya membuat hati Jaka hancur. Namun, setiap malam, bayangan itu semakin mendekat. Hingga suatu malam, ketika bayangan itu sudah hampir menyentuhnya, Jaka membuat keputusan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Ia memutuskan mengorbankan Sari. Malam itu, Jaka mengajak Sari pergi ke hutan dengan alasan mencari kayu bakar. Sari, yang tidak curiga sedikit pun, mengikuti kakaknya dengan senyuman di wajahnya. Di tengah hutan, Jaka membawa Sari ke tempat di mana ia dulu melakukan ritual dengan Kiai Mukti. Sari mulai merasa ada yang tidak beres ketika Jaka mengeluarkan boneka yang diberikan Kiai Mukti dulu. "Kak, ini apa?" tanya Sari dengan bingung. Dengan tangan yang gemetar, Jaka mulai menggali tanah. Namun hatinya terus menjerit, memintanya untuk berhenti. Namun suara bayangan itu terus terngiang di telinganya, memaksa untuk melanjutkannya. Ketika lubang sudah cukup dalam, Jaka menoleh ke arah Sari dengan mata penuh air mata. "Maafkan aku, Sari," bisiknya pelan. Sebelum Sari bereaksi, Jaka mendorongnya ke dalam lubang dan mulai menimbun tanah dengan cepat. Meski hatinya hancur berkeping-keping, Sari berteriak, meronta, namun Jaka menahan tangisannya dan terus menimbun tanah hingga suara Sari semakin lirih dan akhirnya lenyap. Setelah selesai, Jaka jatuh terduduk di samping kuburan yang baru saja ia buat. Hatinya hampa, seolah-olah semua yang ia lakukan tidak memiliki arti. Namun bayangan itu tidak muncul lagi malam itu. Jaka tahu ia telah memenuhi tuntutan makhluk itu. Kekayaan Jaka semakin berlimpah, namun tidak ada lagi kebahagiaan dalam hidupnya. Hatinya telah mati bersama dengan tumbal yang ia berikan. Setiap hari Jaka dihantui oleh bayangan Sari, wajah adiknya yang ketakutan dalam penuh kesedihan. Hingga suatu malam ketika Jaka tidak bisa lagi menahan rasa bersalahnya, ia memutuskan untuk kembali ke hutan itu, tempat ia menguburkan Sari. Di sana di bawah sinar bulan yang samar, Jaka memanggil kuburan Sari. Namun ia temukan bukanlah tubuh adiknya, melainkan bayangannya yang selama ini menghantuinya. Bayangan itu muncul dari dalam tanah, menyelimuti Jaka dalam sekejap, menariknya ke dalam kegelapan abadi. Keesokan harinya, di desa itu dihebohkan dengan kehilangan Jaka. Orang-orang hanya menemukan tanah yang tergali dan bekas-bekas darah yang mengering di hutan. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan cerita tentang Jaka menjadi legenda yang menakutkan di desa itu. Pesugihan bukanlah jalan yang mudah, dan kekayaan yang didapat dari cara yang tidak benar akan membawa kehancuran. Setiap keinginan memiliki harga, dan kadang-kadang harga yang harus dibayar terlalu mahal. Kisah Jaka mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki,
dan tidak tergoda oleh cara-cara gelap dan berbahaya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Gunakan kekayaan dengan bijak, dan jangan pernah mengorbankan yang berharga hanya demi keserakahan.